Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Karimun dengan kendala ini ada kebocoran, dan ini katanya udah 2 kali servis ke orang lain, ke bengkel lain maksudnya, tapi belum benar juga. Dan di sini kemarin udah saya cek, dan untuk yang bengkel kemarin katanya untuk seal EPAP-nya, hasil yang EPAP itu, nah ini udah diganti katanya, tapi nggak tahu juga. Untuk pipa juga, pipa karetnya, nah yang ini pipa karet yang ini udah diganti juga. Kalau ini belum sih, ini masih bawaannya pabrikan. Nah jadi untuk pergantiannya itu ganti selang karet yang bawah, yang ini udah diganti. Kemudian yang itu sealnya, tapi yang diganti bukan EPAP-nya ya, sealnya udah diganti, seal o-ringnya katanya itu juga. Nah pas kemarin saya cek ternyata untuk kerusakannya itu ada di bagian kompresor. Nah itu, ada di bagian kompresor yang ini nih. Nah ini kemarin saya cek untuk kerusakannya itu ada di packingnya. Nah kita akan coba di sini kita bongkar untuk kompresornya, untuk pergantian packingnya. Karena saya juga belum pernah ganti untuk packing klep Suzuki Karimun. Mudah-mudahan ini sama kayak Avanza untuk packing klepnya. Gak tahu Avanza lama, gak tahu Avanza Veloz untuk packing klepnya. Biar gak lebih tahu dulu, kita akan coba untuk bongkar dulu untuk kompresornya. Nah jadi untuk mobilnya ini mobil Karimun Wagon, Suzuki Karimun Wagon. Mohon maaf tadi ada mobil dulu, jadi agak keganggu. Dan ini untuk kompresornya ini seperti ini. Ini bentukannya kayak Avanza juga untuk kompresornya, cuman bedanya ini 3 kaki. 3 kaki maksudnya 3 baut. Nah kita akan buka dulu untuk pulinya, karena ini bautnya di dalam puli di sini. Nah ini nih, jadi kita harus buka dulu pulinya sama magnet. Nah jadi untuk yang diganti ini packing ini nih, cuman untuk packingnya mau tidak mau ini harus ganti 1 set untuk packingnya. Dan untuk packingnya ternyata ini sama dengan Avanza Veloz. Nah, ini untuk packingnya ini sama dengan Avanza Veloz untuk packing kompresornya. Oh ini juga ada ini nih. Nah ini untuk packingnya ini sama dengan packing Avanza Veloz. Jadi untuk mobil R3, untuk mobil Suzuki Karimun Wagon, ini packingnya sama dengan packing Avanza Veloz. Nah ini nih, lihat dari sini, ini sama dengan Avanza Veloz. Ntar saya dulu bawa dulu untuk packingnya, saya akan bawa dulu. Nah jadi ini untuk packingnya seperti ini. Ini Avanza. Ini Avanza Veloz, untuk kodenya seperti ini. Avanza 10 SA 113C. Nah ini kalau mau beli ini di
Lazada atau Shopee juga banyak, namanya packing klep Avanza. Ini kode packingnya ini, kalau ini kode besinya. Nanti juga dikasih segini sih kalau mau beli juga. Mau di toko mau di online shop juga pasti dikasihnya ada segini nih, dikasihnya satu set. Oh kalau saya untuk pergantian packing klep, maksudnya packing ini, saya biasanya sama subsealnya juga saya ganti. Nah, sama subseal ini juga saya ganti. Walaupun masih bagus, mau bagus atau apalagi udah jelek, saya tetap ganti. Kalau ganti packing itu satu set saya sama ini. Wajib satu set kalau saya itu. Kalau saya pribadi ini wajib satu set ganti packing. Ya ganti packing sama ganti ini apa? Subseal. Ini satu set kalau saya. Nah, di sini kita akan pasang dulu untuk packing yang bagian belakang dulu. Untuk packing belakang kita pasang dulu. Jadi ini yang R, yang belakang itu yang R. Nah kalau saya untuk packing yang ini yang packing tengah ini, saya biasanya jarang ganti juga. Dan kalau mau ganti juga apa bisa. Ya buka aja ini baut nih. Ini ada baut 8 juga sama. Nah baut ini kalau mau diganti juga. Cuman kalau untuk yang tengah sama yang belakang ini sebenarnya jarang bocor. Yang sering bocor itu yang bagian depan ini. Ini yang sering bocor. Yang paling sering itu yang ini. Cuman kalau beli satuan itu kan nggak ada, harus satu set, makanya diganti satu set aja. Nah jadi untuk cara pasangnya ini yang R itu ada di bagian belakang yang R. Ini ada tulisan R nih. Nah ini ada tulisan R. R ini untuk bagian belakang. Ada tulisan F. Nah kalau ini F, kalau F ini bagian depan. Jadi cara pasang seperti ini. Nah, yang pertama-tama kita pasang dulu untuk bagian ini. Untuk bagian yang packing ini kita pasang dulu, kita benah-benah dulu. Ini enaknya gimana? Nah, seperti ini masuk. Kemudian packing ini, packing besinya. Nah kemudian setelah packing besi kita pasang untuk bagian yang ini, yang besinya yang R. Yang R kita pasang. Nah kemudian kita pasang lagi untuk yang ini nih. Nah ini. Kemudian kita pasang yang bagian ini yang paling atas. Nah kalau ini misalnya agak bisa kayak gini, berarti ini bagian yang atasnya ini bagian kepalanya. Kita ganti aja sama yang satunya lagi. Ini posisi pasangnya jangan kebalik. Nah ini kan agak gini nih. Nah ada yang kayak gininya nih. Nah ini bagian di atas. Untuk ini bagian di atas, jangan gini pasangnya, jangan kebalik. Jadi ini yang dekok ini jangan di atas, jangan di bawah, harus di atas. Nah seperti ini. Nah jadi untuk yang ini juga sama, pasang dulu asnya, nah ininya ganjalnya. Nah ini kita pasang dulu untuk yang tipis ini. Kemudian yang plat besi
kemudian yang besi tebalnya. Nah, kemudian kita pasang besi yang tebal ini, yang F. Yang F ini bagian atas. Nah, kemudian kita pasang untuk yang ini. Nah, kemudian yang terakhir yang ini. Nah, karena di sini saya akan ganti dulu untuk ininya, untuk subsilnya. Saya akan ganti dulu untuk subsilnya. Di sini untuk subsilnya udah saya ganti, dan ini untuk bawaannya. Jadi udah saya ganti untuk subsilnya. Sekarang kita akan memasangkan subsilnya dulu. Nah, sebelum pemasangan pulinya kita cek bocor dulu, takutnya ada kebocoran. Mungkin ini kurang kencang atau gimana. Saya biasanya suka dicek bocor dulu sebelum pemasangan. Ntar saya akan cek bocor dulu untuk kebocorannya. Nah, ini saya lagi mengecek kebocorannya, takutnya ada yang bocor dari bodinya itu, dari bodi kompresornya yang tadi pakinya diganti. Dan untuk tekanan ini kasih saya 400, ini baru 300. Nah, ini baru 300 PSI. Dan untuk tekanan saya minimal maksimalnya itu 400 PSI. Nah, kalau itu bocor dari itunya tuh, nah dari sini nih, gak apa-apa ini mah. Yang penting jangan yang dari bodinya aja. Kalau ini bocor dari seal nih, seal ini ada kebocoran. Ini sealnya udah jelek, belum saya ganti. Nah, itu seal tutup. Nah, sekarang untuk tekanan udah 400, saya akan matikan dulu. Nah, untuk tekanan ini di 400 PSI ya. Nah, kita lagi sedang pengecekan dulu. Untuk bodinya kayaknya ini aman. Jadi untuk pengecekan bocor seperti ini, walaupun udah ganti packing atau ganti subsil, itu harus tetap dicek lagi seperti ini. Karena takutnya kepala kompresornya atau bodinya itu ada yang udah aus, jadi nggak rata. Tadi dulu pernah saya juga ganti packing, tapi dia gak mau gini, maksudnya gak ada yang bocor, maksudnya ada yang bocor. Udah ganti packing tapi ada juga yang bocor. Nah, ini penyebabnya biasanya dari sini, dari kepala ini udah aus, dari kepala ininya nih. Nah, kepala ininya udah aus, jadi ini harus diganti, kepala kompresornya itu harus ganti. Nah, kalau ini aman, ini aman. Ya, kita pasang-pasang dulu untuk itunya, puli-pulinya, kemudian kita pasang lagi ke bagian mobilnya. Dan ini sebelum pengecekan bocor seperti ini jangan dulu dikasih oli, takutnya ntar ada yang bocor, kita bongkar lagi, olinya kebuang lagi. Nah, makanya sebelum penambahan oli atau isi oli ini harus dicek dulu seperti ini. Jadi kalau ada yang bocor itu olinya nggak akan kebuang. Nah, karena ini nggak ada yang bocor, jadi kita akan masukkan oli atau nambahin oli atau isi ulang oli, kemudian kita pasang pulinya, kemudian kita pasang di bagian mobilnya. Nah, sekarang untuk puli sama ini udah terpasang semua, kita tinggal tambah oli dulu, isi oli dulu. Nah, untuk penambahan oli atau pengisian oli ini dikira-kira aja. Nah, kalau misalnya di gini belum ada sedotan atau menyedot, ini kan menyedot. Nah, kita coba tambah lagi olinya atau kita piring-piring dulu seperti ini, biar si olinya itu merata. Nah, ini belum ada, kita tambah lagi olinya, tapi kurang.
kalau ini udah bagus nih. Nah, ini udah ada hisapan. Kalau gini udah ada hisapan berarti oli udah cukup. Nah, udah menyembur juga olinya. Kalau ini kan bagian niup. Ini udah bagus, udah ada ini. Tinggal kita pasang ke mobilnya dulu. Nah, di sini sedang melakukan pengetesan bocor. Nah, untuk tekanan ini baru di angka 300,5 PSI. Dan untuk kebocoran ada di bagian sana. Apa untuk bagian seal itu tuh bocor. Seal ekspansi bocor. Kemudian dari selang juga ini nih bocor. Nah, dari selang ini bocor juga. Nah, mungkin untuk kebocoran baru ada di sana. Setelah saya cek lagi dari selang juga dari situ, dari seal o-ringnya, seal o-ring subseal. Seal o-ring itu apa? Ekspansi. Ini kita akan ganti dulu untuk ininya, untuk pipanya. Kita tahu diganti atau dipotong sedikit. Ini soalnya dari klemannya ini dari sini nih yang bocor. Oh, sama ini juga nih, sama dari kleman ini juga bocor. Kleman ini bocor, sama kleman ini juga bocor. Nah, di sini kita akan ganti dulu. Nah, karena ini masih ada banyak yang bocor, nanti kita lanjutkan ke part 2-nya. Dan untuk kebocoran yang lain mungkin udah ketemu. Ada dari selang, dari seal o-ringnya. Karena ini pergantian packing klepnya, jadi untuk pergantian cuman segitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.